Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Turis asing kembali berulah, naik motor di jalan tol tanpa helm. Pencuri beraksi di siang bolong di salah satu rumah di perumahan Giri Mandala, Jalan Ganda Mayu, Kampial, Kuta Selatan. Waspada diabetes pada anak. Pengelola sekolah melarang penjualan minuman kemasan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bali masih menemukan ketidaksesuaian data pemilih yang mencatatkan pemilih meninggal dunia, namun kenyataannya yang bersangkutan masih hidup. KPU menilai ketidaksesuaian data berpotensi terjadinya sengketa pemilu. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Linartawan usai rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di KPU Provinsi Bali mengatakan ketidaksesuaian terjadi salah satunya akibat kesalahan administrasi. Namun ia menduga ada modus tertentu dengan sengaja mencatatkan atau membuat akta kematian. Dan dari temuan lapangan, saya masih menemukan banyak saya bilang pemilih kita yang sebenarnya masih hidup tetapi sudah dibuatkan akta kematian. Kok terus-terusan kejadian ini? Saya pikir kan dulu hanya beberapa kabupaten, ini sekarang hampir merata di semua kabupaten. Saya tidak ingin ini menjadi tren, ya. Apalagi ada indikasi-indikasi negatif. Mudah-mudahan semuanya kesalahan administratif. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan bagian dari rencana strategis KPU dan akan terus berulang setiap 3 bulan sekali. Hasil rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dihadiri seluruh pemangku kepentingan menyatakan dari seluruh kabupaten kota dengan 57 kecamatan dan 716 desa kelurahan dan diperoleh data pemilih sekitar 3 juta lebih pemilih. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kabupaten Bangli saat ini masih menjadi sentra budidaya perikanan khususnya ikan nila. Sektor perikanan ini sudah lama menjadi tulang punggung perekonomian Bangli yang memasok sekitar 70% ikan di Bali. Selain ikan nila, Pemkab Bangli juga mengembangbiakan ikan lele dan karper untuk memperluas pasar. Hingga Mei 2023, produksi ikan di Bangli mencapai sekitar 1.300 ton yang nilainya 36 miliar lebih. Sampai saat ini permintaan ikan di Bali dan dari luar Bali masih cukup tinggi dan Pemkab Bangli akan memanfaatkan peluang ini untuk memasarkan hasil ikan tidak hanya nila namun jenis ikan lain. Ikan darat kita paling untuk di Bangli 74% dari hasil budidaya itu kita hasilkan di Bangli, terutama di Danau Batur. Tetapi sekali lagi Danau Batur tidak bisa kita eksploitir untuk kepentingan ekonomi begitu saja. Daya dukungnya harus kita perhatikan. Oleh karena itu mulai kita memikirkan di sawah-sawah barangkali di kolam saluran irigasi itu. Untuk memaksimalkan hasil perikanan di Kabupaten Bangli, Pemkab juga akan mengembangkan pelatihan serta budidaya ikan di sawah dan kolam dekat irigasi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Kerajinan aksesori berbahan bebatuan alam diminati pasar mancanegara. Kerajinan dengan desain unik ini sangat jarang dibuat dan dijumpai di pasar internasional. Kondisi ini menjadi peluang para perajin di Bali. Salah satunya Imelda Wijaya, perajin aksesoris berbahan bebatuan alam di Kuta. Usaha ini telah dirintisnya sejak tahun 2006 dan bertahan sampai saat ini. Bahan yang digunakan adalah aneka jenis bebatuan alami yang memiliki beragam warna dan ukuran.
Ide awal untuk membuat perhiasan modern yang bisa menjadi memori atau oleh-oleh tanpa meninggalkan unsur tradisi, mulai dari teknik maupun tema. Penjualan dilakukan lewat situs penjualan online. Pertama kali sih aku nggak ngelimit bahan apa yang akan aku pakai. Cuma karena di Bali, jadi dulu aku pakainya bermacam-macam bahan. Beads, stones, resin, ada silver, ada bronze. Talinya bermacam-macam dari berbagai negara juga. Terus, tapi lama-lama kan karena kita di Bali, bahan yang terbanyak itu adalah silver. Jadi dan silver itu aku bisa bikin desain yang sesuai sama konsep story yang aku pilih setiap tahun. Jadi aku pilih silver gold plated kayak bahan utamanya. Terus kemudian juga stone, natural stones itu juga banyak pilihnya. Banyak orang tertarik juga dan colornya bagus karena dari alam. Jadi dua bahan itu sama tali yang aku pilih dari bermacam-macam tali. Itu yang kayaknya aku sekarang minimize bahannya. Aksesoris yang dibuat antara lain gelang, kalung, dan aksesoris lain dengan desain unik dan menarik. Berbagai jenis aksesoris yang dibuat telah menembus pasar Eropa, Jepang, Australia, Afrika, hingga Amerika Serikat. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.